juga lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, dari Syahkuala sampai Cendrawasih, Papua, semua ada dari di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan yang banyak kita lihat dari swasta juga banyak, masyarakat umum, lembaga-lembaga penelitian, yang geografinya yang banyak mendaftar itu berasal dari daerah-daerah penghasil sagu, yaitu Riau, Papua, dan Maluku, sangat banyak. Ini bahkan ada peserta yang berasal dari luar negeri, dari daftar itu ada dari Nagoya University, dan juga ada yang berasal dari Konkan University, Thailand. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon nanti seluruh peserta mematikan mikrofon, dan itu kami matikan, kami nonaktifkan dari host, dan nanti Bapak Ibu yang akan bertanya itu nanti akan kami berikan waktu, dan kami buka mikrofonnya. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan bertanya di dalam webinar ini dapat menggunakan chat. Dan kami akan membaca chat itu, kalau mungkin nanti kami bacakan, tetapi karena pesertanya banyak, barangkali nanti akan kami rangkum di dalam hasil webinar pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema webinar kali ini memang kita pilih mengenai sagu, karena dalam situasi pandemi COVID-19, konsep kemandirian pangan ini menjadi lebih relevan ya, dibandingkan dengan ketahanan pangan. Karena di dalam ketahanan pangan ini dapat dicapai dengan cara importasi bahan pangan dari negara penghasil pangan. Namun dalam situasi sekarang ini, negara-negara yang sebelumnya mengekspor bahan pangan, sekarang cenderung menahan produksinya untuk kepentingan di dalam negeri. Oleh karena itu, kita harus mandiri di dalam penyediaan pangan, agar dalam situasi apapun pangan tersedia bagi masyarakat. Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara, bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam, termasuk dari sumber kearifan lokal. Nah, salah satunya adalah dari bahan sagu. Nah, penghasil sagu, saya kira kita tahu semua, dari Papua, Maluku, Riau, dan juga daerah-daerah lain. Yang luasnya, ini nanti akan disampaikan oleh pemprasaran, sekitar 5 juta hektar. Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menekankan kemandirian pangan dengan memanfaatkan lahan rawa untuk cetak sawah. Kemudian juga intensifikasi lahan padi yang saat ini ada. Dan juga mengembangkan pangan lokal, termasuk sagu. Oleh karena itu, saya kira diskusi mengenai sagu pada siang hari ini akan sangat menarik. Bagaimana cara meningkatkan produksi dan mengolahnya menjadi pangan yang disukai oleh masyarakat. Nah, pada siang hari ini akan didiskusikan mengenai sagu, dan ada 2 narasumber yang tadi telah saya sampaikan. Yang pertama akan mendiskusikan mengenai sagu sebagai bahan baku pangan dan industri, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Hasyim Bintoro. Ini saya bacakan biodatanya singkat. Lahir di Cirebon 8 Januari 1948. S1 di IPB, S2 di Okayama University, Jepang. Dan S3 juga di IPB. Nah, saat ini sebagai guru besar Fakultas Pertanian IPB, sebagai Ketua Masyarakat Sagu Indonesia, masih, dan juga sebagai Ketua Asosiasi Kompos Indonesia. Beliau sangat tekun dan konsisten meneliti dan mempromosikan sagu sebagai salah satu bahan pangan di Indonesia. Saya kira langsung kami persilakan Profesor Bintoro untuk menyampaikan paparannya sekitar 15 menit. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Bintoro. Jadi judulnya ini sagu sebagai bahan pangan dan bahan
bahan baku agroindustri. Ya. Oke, berikutnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa kita kita impor ya beras itu dari tahun ke tahun cukup tinggi ya. Bahkan dari diskusi yang terakhir saya dengar ini karena kemarau panjang tahun ini kita akan harus impor sekitar 2,4 juta ton ya beras. Ya. Oke, berikutnya di samping beras kita juga impor gula ya. Gula yang cukup banyak dan terus terang aja sekarang ada agak kekhawatiran dengan adanya pandemi COVID-19 ini negara penghasil beras dan penghasil gula mengurangi penjualannya, jadi kita akan sulit untuk membeli beras dan gula. Kemudian di samping itu, kita juga mengimpor minyak bumi yang cukup banyak. Kalau kita lihat ya, kemudian satu lagi kita juga mengimpor gandum yang sangat besar, ya. Nah ini untuk membuat roti. Padahal tadi dari beras, gula, bahan minyak dan gandum itu bisa disubstitusi oleh sagu gitu ya. Jadi kita ini sagunya punya wilayah yang sangat luas ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Yang paling luas itu ada di Papua. Ada 5,2 juta hektar ya di Papua dan Papua Barat ya. Sedangkan di lainnya itu sisanya ya. Jadi totalnya dia ada 5,3 juta hektar. Nah, kalau kita lihat bahwa kita ini sebetulnya 85% sagu dunia ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat ya petanya di sini, nah itu kita lihat di Papua ya, itu yang paling banyak itu di 3 kabupaten sebenarnya. Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat gitu ya. Nah, ini udah 1 juta hektar lebih ini ya. Nah, yang lain ada yang bisa di utara itu ada Membramo, ada Nabire, ada Jayapura gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya di Papua Barat, ini di bagian selatan ya, terutama di Teluk Bintuni ya, kemudian di Sorong Selatan, di Sorong ya, kemudian di tempat-tempat yang lain juga. Nah, ini sebarannya cukup banyak. Dan kalau kita lihat ini data dari Profesor Yamamoto ya, bahwa yang kadar patinya tinggi itu sebenarnya dari kita itu. Kalau kita lihat di Malaysia itu yang paling kanan ya, itu kan sekitar mendekati 200. Sedangkan yang paling kanan ya, itu kita lihat ya produksi di Papua itu produksinya ada yang sampai 975 kg pati kering per batang ya. Jadi yang lain-lain juga masih tinggi itu ya kadar patinya itu. Jadi kita sebetulnya banyak sekali pati di kita yang harusnya karena 85% ada di kita, harusnya kita mendominasi pati di dunia ini ya. Nah, kemudian pati ini bisa digunakan untuk apa saja gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini di pohon industrinya ya. Di pohon industrinya kita bisa lihat bahwa pati itu kalau untuk bahan pangan ya ini bisa dibuat misalnya beras analog ya, kemudian dibuat industri makanan ya, kemudian buat kosmetik juga bisa, buat papeda, industri farmasi gitu ya. Itu dari segi yang bermakan. Nah, limbahnya juga yang sebelah kiri bisa kita lihat ya, bahwa limbahnya itu bisa juga buat industri makanan, industri kertas, bubur itu ya buat apa namanya buat parting board ya, pupuk, biogas dan industri makanan ternak gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini kita lihat bahwa sagu ini juga ya bisa dibuat jadi glukosa ya. Glukosa ini gula ya. Jadi teknologinya kita sudah punya ya. Jadi sebenarnya kalau kita kekurangan gula tadi di atas kita impor itu cukup 100 sampai 200 ribu hektar saja kita sudah bisa mandiri di gula gitu ya. Tanpa menggeser gula dari tebu gitu ya.
Jadi kita tidak bersaing dengan tebu gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat ini ya bahwa itu dari gula ya, belum lagi dari yang lain-lain. Nah, kemudian kita lihat bahwa di samping itu ya, kita lihat di sini ada berbagai makanan yang sudah dibuat ya oleh industri menengah ya. Ini bisa kita lihat di Papua ataupun di Maluku ataupun di daerah-daerah lain ya, sebagian di Meranti juga sudah ada. Jadi kita lihat di sini ya ada mie sagu ya, ada sirup sagu, gula sagu ya. Terus ada aneka bahan makanan dari situ ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya bahwa di sini kita lihat ada kue-kue kering dari sagu ya. Kemudian berikutnya juga ini ada aneka makanan ya. Nah, yang penting juga di sini bahwa sagu sebagai makanan sehari-hari itu sangat sehat. Karena apa? Sagu itu nilai glikemiknya rendah. Karena nilai glikemiknya rendah, maka dia bagus untuk orang-orang yang sakit diabetes, gitu ya. Sakit diabetes. Nah, di samping itu, sagu itu glutennya rendah. Ya. Karena glutennya rendah, maka sagu ini bagus ya. Ini menurut para dokter itu untuk autoimun. Ya. Dan karena sagu ini cepat kenyang juga, maka biasanya sagu ini orang makan jadi tidak bisa banyak. Karena tidak banyak, maka ya ini bagus untuk penderita penderita obesitas ya, yang terlalu gemuk. Jadi saya lihat di Papua itu ya, yang orang masih makan sagu, biasanya itu tubuhnya langsing-langsing ya. Nah, ini jadi sangat baik dan itu juga sudah diakui oleh para dokter kita ya. Nah, saya sering berkomunikasi dengan para dokter ini supaya nanti obat-obatan itu bukan hanya obat-obatan dari pabrik ya, tapi buat obat-obatan dari makanan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sagu ini kita impor biasanya ini sekitar 1-2 juta ton ya. Maka sebetulnya ini tidak sampai 1.000 hektar, ya tidak sampai 1 juta hektar ya. Nah, kita sudah bisa swasembada gitu ya. Jadi kalau 1 juta hektar kita ambil, ini berarti seluruh pangan seluruh Indonesia itu bisa diatasi oleh sagu saja. Nah, cuma sayangnya sagu ini kebanyakan belum diambil gitu ya. Jadi nanti Pak Dwi Asmono ini bisa cerita ya bahwa berapa yang dihasilkan dari Sampurna, berapa yang dipanen dari masyarakat Meranti, berapa yang dipanen dari ANJ, berapa yang dipanen dari masyarakat Papua, belum sampai 10% itu. Jadi kebanyakan sagu kita ini masih banyak terbuang gitu ya. Padahal kalau kita lihat potensinya ini besar sekali ya. Nah, saya khawatir sebenarnya nanti kalau kita menyadari sagu itu banyak manfaatnya, tapi saya khawatir sagunya sudah tidak ada gitu ya. Nah ini. Nah terus ini kita lihat juga tadi, nah ini kita bisa lihat ini di Jakarta ya. NJ itu bukan restoran itu. Nah itu dia bikin lontong dari sagu. Lontong terus kemudian makan sate lontongnya dari sagu. Jadi ini kita lihat bisa dari bakwan, bisa jadi mie ya. Ini mie sudah banyak yang buat. Sebetulnya di Jakarta juga ada yang bikin pabrik ini sagu dari mie dari sagu. Cuma saya tanya kemarin ini karena suasana COVID ini, jadi takut ya menularkan, jadi sementara diliburkan dulu. Gitu. Selain itu juga kita lihat bahwa kita lihat di Sulawesi Selatan itu ya, Sulawesi Selatan itu ada kapurung gitu ya, ada kapurung, ada bagea yang dimakan hampir tiap hari gitu ya. Nah, kalau di Maluku dan Papua itu lebih sering makanya itu bentuknya papeda. Jadi kita lihat itu makanya itu juga makannya berupa sampolet gitu ya. Jadi mahasiswa saya ini dari udah berapa puluh tahun ini
di tempatnya Pak Dwi ya, di Sampurna, nah, selalu dikasih sarapannya itu sarapan mie sagu. Jadi mie sagu ini di Meranti kelihatannya dari 3 kali makan itu 1 kali makannya itu berupa bahan dasarnya dari sagu. Gitu ya. Nah, jadi selain itu juga sagu ini juga nanti limbahnya ya. Ini dengan Pak Rifanda ini dari Badan Restorasi Gambut beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Kerinci, ke Meranti ya. Di situ bisa kita lihat bahwa ampas sagu itu juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Ya. Nah, jadi pakan ternak karena itu di daerah Batam itu sulit mencari bahan dari padi ya, dedak atau apa. Jadi bisa dari ampas sagu. Nah, kalau tidak mau sulit maka bukan ampas sagu, bisa juga sagu parut ya. Jadi di situ pastinya masih tinggi ya. Nah, selain itu juga ini bisa digunakan untuk limbahnya itu untuk budidaya jamur ya. Nah, jadi saya lihat bahwa kita ini sangat banyak sekali manfaat dari sagu ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita impor beras, kita impor gandum, ya, kita impor bahan bakar. Nah, itu kan kalau kita impor berarti uang kita kan mengalir ke luar negeri. Nah, daripada mengalir ke luar negeri, lebih baik kita manfaatkan sagu. Nah, sagu ini letaknya, kalau sekarang kita lihat, ada di daerah-daerah perbatasan. Di perbatasan, ya kita lihat bahwa di Papua, di Kalimantan Barat, ya, kemudian di Meranti, itu. Nah, selain itu juga, daerah-daerah sagu itu juga kantong-kantong daerah tertinggal. Jadi dengan membangun sagu, sebenarnya kita membangun bangsa kita, bangsa Indonesia ini, melalui perbatasan. Nah, kemudian ini yang terakhir ini kita bisa lihat ya, di Meranti sana sudah juga melakukan dalam skala rumah tangga, itu membuat gula cair ya, gula cair ataupun gula dari tepung sagu, berbentuk tepung ya. Kalau dari tebu itu kristal, kalau dari sagu itu tepung. Ya. Jadi di Meranti ini yang besar ini kelihatannya ada ya, mie sagu. Nah, jadi ini semua sudah kita coba ya. Dan Pemda Provinsi Riau sendiri sudah mendisplay ya. Itu ada 369 makanan yang berasal dari sagu. Ya. Jadi saya kira kita punya sumber daya yang sangat melimpah, ya, tapi tidak dimanfaatkan, justru dimanfaatkannya baru sebagian kecil saja, yaitu baru kurang dari 10%. Jadi mudah-mudahan melalui seminar ini, seminar-seminar yang lain, maka kita akan bisa memanfaatkan sagu dengan semaksimal mungkin. Jadi tadi sesuai dengan arahan dari Pak Dekan Fakultas Pertanian, kita nanti buka untuk banyak pertanyaan saja ya. Saya kira itu dulu Pak Wardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bintoro yang telah memaparkan presentasinya terkait sagu. Saya kira tadi kalau bisa disimpulkan, ternyata sagu kita sangat luas, 5 juta hektar, tetapi baru dimanfaatkan sangat sedikit, sekitar 10%. Dan jika kita bisa membuka 1 juta hektar, sebetulnya berbagai persoalan tentang pangan, yaitu impor gula, impor beras, dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan sagu. Nah, ini tinggal nanti bagaimana teknis di lapangan, saya kira. Karena kalau sagu ini tidak dipanen pada waktunya, maka sagu itu akan hilang begitu saja, menjadi tidak berguna. Baiklah Bapak sekalian, saya kira kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dwi Asmono, yaitu pada PT Sampurna Agro Tbk. Pak Dwi Asmono lahir pada tanggal 6 April 1965 di Jakarta, S1 dan S2 dari Institut Pertanian Bogor,
dan S3 itu dari Iowa State University, USA. Pengalaman beliau ini telah lama di perkebunan kelapa sawit, lebih dari 30 tahun. Dan juga terlibat langsung bisnis sagu secara intensif pada 10 tahun terakhir di PT Sampurna Agro Tbk. Bapak Dr. Dwi Asmono ini merupakan salah satu scientific board pada masyarakat sagu Indonesia. Nah, pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi dengan judul Tantangan Agroindustri Sagu dalam Pengelolaan Pangan. Waktu kami persilakan, Pak Dwi. Terima kasih Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Profesor Bintoro, saya mohon izin untuk melanjutkan paparan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi Prof. Bin sudah menyampaikan satu potensi yang luar biasa. Berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa Republik ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dua hal yang sangat fundamental untuk kepentingan agribisnis. Yang pertama adalah kelapa sawit, center of origin-nya bukan Indonesia, tetapi center of diversity-nya ada di Indonesia, dan itu yang memberikan pangan murah bagi kita. Yang kedua adalah sagu. Sagu itu center of origin-nya Indonesia, center of diversity-nya Indonesia, tapi unfortunately, seperti disampaikan Prof. Bin, dari 5 juta lebih, itu hanya sebagian kecil saja yang sudah bisa dimanfaatkan untuk kekuatan competitiveness kita. Nah, saya akan lanjutkan, silakan berikutnya. Ada beberapa challenge bagi kita untuk memastikan bahwa apakah komoditas ini akan kita biarkan sebagai satu impian atau yang impian ini bisa kita wujudkan di dalam satu realita. Dimanapun, Bapak dan sekalian, ketika kita bicara agribisnis, ketika kita bicara agroindustri, yang paling fundamental adalah resources-nya available, dan resource ini bisa dikelola secara optimal. Nah, kunci pertama adalah productivity. Tanpa productivity, dimanapun kita nggak akan bisa capai. Yang kedua adalah ketika nanti kita bicara tentang cost, itu bisa tertangani dengan baik, kemudian distribusi bisa dijalankan dengan bagus. Jadi yang pertama, ketika kita bicara productivity, hal yang sangat fundamental adalah apakah planting materialnya tersedia. Prof. Bin mengatakan ada 5 juta hektar sagu di Papua, keragamannya luar biasa tinggi. Apakah yang luar biasa tinggi ini sudah disentuh dengan sangat mendasar atau tidak? Faktanya belum demikian. Jadi Bapak dan sekalian, ini sebagai ilustrasi bahwa di Indonesia yang melakukan pembibitan sagu secara masif, menurut saya baru Sampurna Agro, PT NSP, dan yang kedua kemungkinan adalah AMC. Prof. Bin membantu kami, PP membantu kami mati-matian. Kita mencoba memanfaatkan sagu dari sisi pembibitan, dengan pembibitan rakit, kemudian kita kombinasi dengan polybag. Kemampuan rata-rata per tahun kita itu tidak lebih dari 1.000 hektar. Bayangkan potensi 5 juta, tapi kapasitas pembibitan kita maksimum hanya 1.000 hektar. Apakah bisa direplikasi dengan banyak? Menurut kami bisa. Kita pernah bicarakan ini dengan BPPT, kita diskusikan dengan RPN, saya jajaki ke National University of Singapore. Potensinya adalah dengan tissue culture. Ini challenge bagi yang ada di sini. Saya tahu di antara sekian peserta ada beberapa saintis. Mohon kalau memang kita serius di sagu, aspek bibit ini bisa ditangani dengan baik. Tissue culture salah satu potensi solusinya. Next. Selanjutnya. Planting material tersedia, maka tantangan dari mana planting material ini bisa kita dapatkan. Fakta yang ada adalah bahwa sagu yang ada di Indonesia saat ini yang dirilis, yang dilepas itu baru 4. Sagu bestari, sagu meranti, sagu baruk, dan sagu molat. Yang terdaftar 39. Apakah sudah ada sentuhan pemuliaan? Jawabannya belum. Kunci dari pemuliaan adalah germplasm tersedia, human capital tersedia. Ini tantangan saya bagi universitas-universitas yang ada di Indonesia, karena ini center of origin-nya di Indonesia, diversity-nya di Indonesia, ada nggak
universitas-universitas yang daerah sebarannya sagu ini benar-benar menangani ini, ada mahasiswanya yang dengan sangat serius bergulat dengan aspek ini. Kemudian teknologi baru, kemudian strategi breeding. Nah, ini aktivitas ini Bapak dan sekalian, kita tidak perlu reinventing the wheel. Di sawit kita pernah lakukan transforming sawit dari tanaman pagar menjadi tanaman yang sekarang bisa luas dan menjadi kekuatan nasional. Itu bukan datang dari tiba-tiba, tapi dari proses genetic improvement. Lanjut. Terus, yang kedua, ketika kita bicara tentang peningkatan productivity, kita tidak bisa membiarkan wild material as it is. Sagu yang ada di Papua harus dikelola. Sagu yang harus ada di Meranti harus dijalankan dengan best management practices. Saya ambil contoh di NSP, Bapak dan sekalian, ketika kita ambil alih Nasional Sagu Prima, kita lakukan revitalisasi, kita buat kanal dan sebagainya, itu hampir 453.000 kilometer. Jadi Jakarta ke Semarang, kira-kira. Kanal utama, kita buat kanal tertutup, kita buat kanal sekunder untuk memastikan bahwa good practices tersedia. Ini adalah kunci yang kedua. Jadi tanpa penataan dari awal, nggak mungkin kita bisa bercerita bahwa potensi bisa tercapai. Next. Terus, kunci yang ketiga. Ini transformasi. Nah, ini poinnya. Jadi yang ada di Indonesia saat ini adalah de facto banyak wild material seperti yang ada di Sentani. Keragaman material di Sentani ini luar biasa. Extraction rate yang ada di Sentani mulai dari yang sedikit sampai ke 17% ada di sana. Ini PR yang luar biasa. Bagaimana mentransform yang sebelah kiri, yang di Sentani menjadi yang di sebelah kanan, kalau memungkinkan. Jadi dari yang sekedar wild, dikelola, tergantung approach-nya, menjadi sesuatu yang lebih memberikan nilai dari sisi agribisnis. Terus, lanjut. Next. Nah, Bapak dan sekalian, dalam banyak hal, tanaman pertanian, komoditas pertanian itu sangat bergantung pada pupuk. Fortunately, ini untungnya dari studi yang dilakukan di berbagai tempat di Malaysia, di luar, termasuk yang dilakukan oleh Profesor Bintoro dan para mahasiswa kita dari IPB, ternyata sagu ini luar biasa karena sagu tidak perlu dipupuk pun produktivitasnya bisa dicapai. Ini satu kekuatan yang saya pikir yang bisa kita pertimbangkan ketika nanti kita gunakan sagu ini sebagai kekuatan nasional kita. Terus berikutnya. Komponen productivity berikutnya adalah best practice. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan best practices yang sebenarnya, saya pikir sejak saya kuliah 30 tahun lalu dengan Prof. Bin sampai sekarang, yang namanya best practice itu tidak terlalu banyak berubah. Ya, bicara jarak tanam, bicara bagaimana harus dilakukan perawatan, bicara bagaimana harus dilakukan pengendalian hama dan penyakit, itu sesuatu yang sudah as it is. Tapi unfortunately dari yang 5 juta hektar tadi, yang betul-betul bisa dikelola dengan standar best practice ini tidak banyak. Ini adalah juga tantangan bagi kita semua. Jadi ketika kita ingin sagu kita ini betul-betul memberikan produktivitas yang tinggi, pilihannya adalah terapkan best practice di sagu kita. Next. Selanjutnya. Ini fundamental. Saya analogikan di sawit, Bapak dan sekalian. Banyak kebun sawit yang sudah ditanam bagus, bibitnya bagus, kemudian dikelola dengan bagus, tetapi ketika tiba pada saat melakukan panen, itu gagal total, loss-nya luar biasa. Dan ini juga bisa terjadi di sagu kita. Bayangkan bahwa sagu kita di 5 juta hektar di tengah Papua. Di sana, begitu dia nyorong, Bapak-Bapak, ini yang gambar paling pojok, nyorong atas, itu artinya pada posisi starch paling tinggi. Ketika dia tidak panen, maka yang terjadi adalah starch-nya akan menurun secara drastis. Artinya kita membuang sumber karbohidrat yang luar biasa dari yang 5 juta hektar tadi. Jadi proses ini perlu kita lakukan.
dari studi kami di NSP, di Sampurna Agro, kita tahu bahwa harusnya 7 hari sejak panen itu sudah harus diproses sehingga hasilnya optimal. Jadi kalau misalnya nanti di Papua ini harus dilakukan, kita harus pastikan nih bahwa 7 hari setelah panen dia harus masuk pabrik, diproses dengan standar-standar best practice sehingga bisa dideliver ke tempat tujuan. Jadi 5 key utama produktivitas, saya menyarankan kalau nanti IPB turut ngelit untuk brand design ini tolong dipertimbangkan dengan sangat serius, karena tanpa ini komponen utama agribisnis yang paling mendasar productivity tidak akan bisa kita capai. Terus berikutnya, nah ini sebagai gambaran. Ketika produktivitas tercapai, maka question berikutnya adalah apakah produk yang kita hasilkan itu memenuhi kualitas. Ya, ini kita belum bicara kompetitornya sagu, kita bicara sagu saja. Ya, ketika sentuhan teknologi, ketika sentuhan korporasi, ketika sentuhan best practices tidak jalan, yang terjadi Bapak dan sekalian, ini sebagai contoh di Meranti, mayoritas sagu yang dihasilkan berada di tabel paling kiri. Jadi moisture content rata-rata 18, which is itu di atas standar SNI kita. Starch content-nya lebih rendah, fiber content-nya lebih tinggi. PR-nya adalah bagaimana menggeser sagu yang low quality menjadi ke arah kanan. Bagaimana bisa kualitas sagunya naik. Moisture content di bawah 15, starch di atas 83, yang ideal mendekati ke 90, kemudian fiber content sekitar 0,5. Jadi faktor kualitas ini juga mendasar. Next. Terus. Nah, saya di berbagai kesempatan selalu sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan seperti Sampurna Agro, kemudian Nasional, kemudian ANJ, sempat juga Perhutani masuk di dalam bisnis. Ini kita tidak membawa blank check. Kita tidak masuk tanpa perhitungan. Kita punya business development yang lumayan tangguh, kita bisa analisis dari berbagai sisi, dan scientifically bisa kita kalkulasi. Salah satu yang diantaranya yang kita gunakan adalah misalnya pendekatannya Porter. Bagaimana sih sagu? Sagu ini penting apa enggak sih? Kenapa Sampurna sampai masuk? Kita kalkulasi, Pak Suwardi, bahwa kita tahu bahwa kita ada potensi di sini. Memang ada threat dari kompetitor, memang ada kekuatan consumer yang menentukan, memang ada produk substitusi yang juga berperan, memang ada kekuatan supplier yang harus kita perhitungkan. Tapi kita melihat bahwa kunci yang tidak kalah penting adalah kita pastikan nilai produk bagi konsumen memang ada. Kalau sagunya kualitasnya nggak bagus, gimana konsumen mau menggunakan? Kemudian, ada peluang nggak intensitas kompetisi? Saya lihat di Indonesia peluangnya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk sagu masuk kalau kita tangani dengan sungguh-sungguh. Kemudian kekuatan relatif penawaran dari berbagai nilai produk. Saya kira nanti saya akan jelaskan sedikit di belakang. Terus, next. Agribisnis dimanapun, kita selalu mengatakan, wah, kelapa sawit itu bisa dipakai untuk apa saja. Kelapa adalah tanaman kehidupan. Dari kelapa bisa jadi apa saja. Tetapi bagi pelaku bisnis, di antara sekian potensi, itu pasti harus ada yang bisa ditentukan sebagai prioritas. Ya, di sagu, dari pati sagu kita bisa gunakan untuk industri, non-pangan, kemudian untuk pangan. Saya harus sampaikan, dalam situasi sekarang ketika kita bicara sagu untuk non-pangan, menurut saya masih too good to be true. PR-nya masih sangat panjang. Kemudian, jadi yang paling dekat adalah sagu untuk pangan. Ketika kita bicara sagu untuk pangan, Bapak dan sekalian, ada 3 komponen yang saya pikir kita harus cermati. Yang pertama adalah, apakah sagu kita ini akan diorientasikan 100% untuk kebutuhan domestik? Karena kalau 3 aspek ini beda, cara pendekatannya juga berbeda. Yang kedua, ada nggak potensi produk yang kita hasilkan ini untuk substitusi impor? Tadi Prof. Bin sudah mengatakan, impor kita banyak, nanti saya akan keluarkan angkanya. Kemudian, bagaimana kalau untuk ekspor? Kalau untuk perusahaan besar, Pak,
Sampurna, ANJ. Sebenarnya yang paling gampang nggak usah mikir domestik, nggak usah mikir impor, kita jual aja ekspor, itu yang paling gampang. Tapi kita punya national obligation. Jadi balancing antara tiga aspek ini fundamental. Ketika kita bicara domestik, sagu yang ada sekarang, de facto, Bapak dan sekalian, itu hampir 90% masuk digunakan untuk industri suut. Faktanya begitu. Yang kecil-kecil dipakai empek-empek, dipakai bakso. Ya. Kemudian, ada potensi ekspor, yes, ke traditional market. Traditional market sagu di mana untuk yang di luar itu adalah Korea dan di Jepang. Bisa kita gunakan untuk apa? Substitusi tapioka dan bisa digunakan untuk noodle lubrikan. Nanti ini akan mempengaruhi saran saya ketika kita akan masuk ke skala industri. Sebenarnya harusnya kita masuk kemana? Kemudian yang tidak kalah penting adalah substitusi impor. Kita sudah berkali-kali kita bicara ini. Prof. Bin di berbagai kesempatan mengatakan bahwa sagu untuk skala kecil bisa digunakan sebagai gula. Ya, ini saya pikir penting karena ketika ada problem dengan tebu, sugar dari sagu ini sangat penting. Kemudian beras sagu itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain adalah mie sagu. Jadi tiga aspek ini yang saya lihat akan punya peran signifikan ketika kita bicara tentang substitusi impor. Terus, next, lanjut, Bapak dan sekalian. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Bapak bisa lihat di depan ini bahwa sebenarnya ketika bicara tentang tepung, variasi tepung ini nggak terlalu banyak pilihannya. Yang ada adalah, yang paling utama adalah beras, white, rice, kemudian wheat, gandum, kemudian tapioka, kemudian corn, kemudian berikutnya adalah sagu. Nah, ketika sagu harus kompetisi, tadi menggunakan strateginya Porter, kita bisa lihat bahwa kalau sagu dihadapkan dengan beras dan dihadapkan dengan padi dan itu dilihat dari nilai gizinya, pasti nilai gizi itu bukan yang kelebihan yang lain, Pak, tapi yang paling utama rasa nyaman, rasa enak, protein pasti sagu kalah. Dan ini PR-nya karena proteinnya sagu itu rendah 0,2%, sementara wheat up to 13%, beras hampir 6%. Ya. Tapi ada kekuatan strategis sagu di mana glycemic index. Jadi glycemic index sagu 25, jauh di bawah padi dan jauh di bawah gandum. Ini kekuatannya. Jadi kalau glycemic index-nya rendah, ini sangat baik untuk orang yang punya problem dengan glukosa, ya, dengan apa? Dengan gula. Ya. Kemudian bagi yang ada masalah dengan iritasi di pencernaan, glutennya sagu ini sangat rendah, nyaris 0. Ya. Kemudian untuk dicernakan, amilosnya itu tinggi, amilopektinnya tinggi, granulasinya besar. Jadi kalau kita bicara orang Indonesia harus cepat kenyang, makan sagu lah, karena granulasinya size-nya besar, glycemic index-nya rendah, jadi badannya slim, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Bintoro. Next, terus, jadi kalau kita mau melihat competitiveness dari segi kualitas sagu, maka komponen minor sagu tadi kita harus pertimbangkan. Gitu. Nah, apakah ada peluang? Saya melihat kita punya peluang yang luar biasa, Bapak dan sekalian. Kita lihat data di depan ini. Dari tahun 1985 sampai 2017, konsumsi tepung gandum per kapita di Indonesia menaik itu 100%. Jadi dari yang semula 10 kilogram per kapita menjadi 20 lebih. Bayangkan, ketergantungan kita ke gandum itu naik. Ada turun-turunnya, turun sedikit, naik lagi. Ini satu tantangan yang luar biasa. Kalau peningkatan ini dihasilkan sendiri oleh Indonesia tidak apa-apa, tapi faktanya tidak begitu. Next. Kalau kita lihat faktanya, Bapak dan sekalian, berikutnya. Slide berikutnya. Impor kita melonjak luar biasa. Dari 2010, impor gandum kita 4,8 juta ton. Tahun 2019 menjadi 10,7 juta ton. Devisa yang kita kucurkan untuk gandum dari 1,4 miliar US dollar menjadi 2,8
miliar US dollar. Jadi sangat besar. Kemudian kepada siapa kita mengimpor? Bapak bisa lihat ke tetangga kita, Australia, Kanada, Ukraine, US, dan jadi kalau kita sekarang menghadapi COVID, Pak, menghadapi problem corona, kita setengah mati, kita ketakutan rakyat tidak bisa makan. Saya pikir Australia dengan menyetop ekspor ke kita aja, mereka akan aman dari sisi apa namanya ketersediaan bahan pangan. Ini kalau kita bicara tentang gandum. Berikutnya. Nah, ini pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan tepung gandum ini meningkat dengan sangat drastis. Yang terbesar adalah untuk big modern industry, terutama untuk industri noodle. Jadi ketergantungan kita yang tadi gandum naik sangat pesat itu karena saya tidak boleh menyebut merek, karena mie instan sudah begitu internalized di kita. 31% big modern industry bergantung pada gandum. Yang kedua adalah retailer, 21%. Kemudian untuk kepentingan bakery, 23%. Jadi ketika kita ngomong, oke, nanti gandum sagu untuk substitusi impor, kita mesti melihat picture ini. Mana yang mau disubstitusi? Berapa substitusi untuk big modern industry, berapa ke retailer, berapa ke bakery. Saya pikir strategi ini harus kita pertimbangkan. Kemudian di peta yang di sebelah kanan, Bapak bisa lihat bahwa konsentrasi sagu kita, yang total gandum kita, yang total di Indonesia sudah hampir 300 mil gandum, ternyata adanya di 5 site, Sumatera Utara, kemudian Jawa hampir merata, Cirebon, Bekasi, dan seterusnya, kemudian di Makassar. Jadi artinya ketika kita bicara substitusi, ini perlu dipertimbangkan juga provinsi mana yang bisa mensubstitute dengan mudah, karena logistik adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan bisnis. Lanjut. Kalau kelamaan, Bapak stop saja, Pak Tikan. Kemudian ini yang challenge berikutnya. Kompetitor sagu yang paling efektif adalah gandum. Kenapa? Karena gandum variasi penggunaannya luar biasa besar. Dengan kadar protein up to 13%, gandum adalah sumber yang sangat efektif untuk bahan pembuatan roti, pembuatan mie instan, pembuatan pasta, donat, bahkan ke meat analog. Ya, saya pernah ditugasi Pak Michael Sampurna, Pak Dwi bisa enggak sih dari sagu digunakan sebagai meat analog? Saya kalkulasi, saya bilang nggak bisa Pak, angkat tangan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan meat analog adalah protein tinggi, dan itu substitute-nya mau tidak mau dari wheat dan dari soybean. Dari gandum nggak ada, gitu. Dari sagu tidak cukup itu. Jadi ini faktanya begitu. Di gandum itu range-nya signifikan. Kalau proteinnya lebih rendah sedikit, bisa untuk bahan kue. Kalau proteinnya rendah, itu pun yang rendah masih di atasnya sagu. Bisa untuk biskuit, roti goreng, waffle, keripik. Jadi ketika kita bicara UMKM, Probin, mungkin nanti kalau kita langsung mengatakan bahwa UMKM membuat mie instan, itu artinya kita harus menaikkan value dari pati sagu kita menjadi setara mendekati nilai protein dari patinya gandum. Cost-nya masuk enggak? Gitu. Ya, jadi bisa jadi kita akan lebih dekat. Mungkin kita untuk substitusi adalah melihat yang di bawah nih, yang kadar protein rendah. Mari kita terus yang tadinya dari gandum kita pakai untuk sagu. Terus, next, saya coba percepat. Yang kedua adalah beras. Beras, Bapak dan sekalian, kebutuhan beras per kapita kita memang cenderung turun. Cenderung turun dari yang tadinya sekitar 1,9 kg per kapita per minggu, turun menjadi sekitar 1,6. Turun. Ya. Tapi kalau kita akumulasi ini selama 1 tahun, Bapak bisa lihat data dunia, Afrika kebutuhan berasnya hanya 30,7 per kapita, Asia Pasifik 78, kemudian North Amerika sekitar 12, Latin Amerika sekitar 28, Europe sekitar 6,1, tetap Indonesia yang paling tinggi. Ya. Saya belum bisa menjelaskan apakah penurunan ini karena orang Indonesia sedang berpikir sehat dengan tidak makan beras,
atau jangan-jangan bergeser dari beras ke gandum. Karena gandumnya tadi naik, jadi berasnya turun, gandumnya naik. Nah, siapa yang diuntungkan dari kondisi kita ini? Next. Terus, ini gambarannya. Jadi impor kita fluktuatif. Kalau Bapak lihat di pie chart yang di sebelah kanan, ternyata impor beras kita yang rata-rata 5 tahun terakhir ini saya hitung karena fluktuasinya tinggi Pak, saya ambil 5 tahun rata-rata itu hampir 1 juta ton per tahun. Ternyata yang punya kedaulatan dan ketahanan beras paling top di kita adalah Vietnam dan Thailand. So India masuk. Jadi wajar kalau ada COVID-19, kemarin saya cek Vietnam melakukan lockdown, yang mati sedikit. Sama dengan Thailand. Thailand adalah Asia Tenggara pertama yang kemasukan COVID-19, tapi tidak ada cerita Thailand menderita. Sementara kita bicara tentang shortage dari bahan pangan. Jadi ini jelas sekali bahwa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa kalau kita tidak punya pertahanan yang signifikan dari aspek pangan, then we will have a significant problem. Jadi kita bisa lihat di sini Vietnam, Thailand, tenang-tenang saja Pak, karena kalau Vietnam dan Thailand tidak mengekspor ke Indonesia berasnya, yang kelimpungan kita dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang. Next. Terus. Lanjut. Nah, sekarang kenapa kami melihat sagu? Saya zoom in ke Sampurna. Kita melihat bahwa karena ini ada kekayaan nasional, saya pikir ini satu resource yang signifikan. Kemudian jangka panjang, kebutuhan pangan ini akan sangat vital. Jadi kalau kita punya bahan ketahanan pangan nasional, saya pikir ini sangat signifikan. Fleksibilitas. Jadi sagu, walaupun tidak seluas tadi di gandum, tapi bisa digunakan untuk kepentingan domestik dan ekspor. Saya yakin di sini ada Dr. Saptarining Wulan. Beliau banyak bicara, berjalan di Italia, ke Brunei, potensi pasar baru. Mungkin nanti Pak Swardi, Bu Kuning diberi kesempatan untuk bicara Pak, share experience-nya. Karena kalau kita kunci ketiga, kalau kita tahu pasarnya, ya mudah-mudahan sagu ini bisa dikembangkan. Kemudian, kita sudah punya budaya sagu di Riau, di Maluku, di Papua, dan Papua Barat. Budaya ini ada. Ketika budaya ini ada, transformasi menjadi lebih mudah. Kemudian, faktor kesehatan tadi sudah saya sampaikan. Next. Lanjut. Ini menarik, saya ambil contoh. Kenapa Jepang? Sagunya di Indonesia, patinya diekspor ke Jepang. De facto dari yang dihasilkan NSP hampir 5.000 sampai 7.000 ton per tahun, di sini sebenarnya masih 30% dari kapasitas terpasang kami, itu 40% kita ekspor dan mayoritas kita ekspor ke Jepang. Saya minta bapak-bapak yang deal dengan scientific dan industri untuk melihat kenapa Jepang banyak menggunakan ini. Ternyata ada dua hal yang dimanfaatkan di Jepang. Yang pertama adalah Jepang yang konsumsinya starch tinggi untuk mie, itu sangat butuh sagu sebagai noodle lubrikan. Jadi di udon dan di ramen itu kalau supaya tidak lengket itu harus ada sagunya. Kemudian yang kedua adalah rasanya crunchy. Jadi ini faktor positif yang saya pikir ketika nanti kita bicara substitusi ini harus kita pertimbangkan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang makanan tradisional Jepang, saya ke Jepang cuma jalan-jalan saja Pak. Tadi saya diskusi dengan Dr. Fajar. Pak Fajar mengatakan, Pak Dwi ini hari-hari orang Jepang makan kusu mochi. Jadi begitu pentingnya ini. Saya pikir dalam konteks kita, dua approach seperti yang dilakukan Jepang ini nanti perlu kita lihat ketika kita akan memanfaatkan sagu ini. Jadi walaupun ada wheat, tetapi kalau tidak ada noodle lubrikannya, ya mie-nya Jepang nggak akan seenak mie yang sekarang gitu. Termasuk crunchy-nya juga. Ya. Belum lagi tadi yang kusu mochi-nya. Next. Nah, dari sini Bapak dan sekalian, kalau kami sudah pernah lakukan berbagai kajian, saya akan sangat berterima kasih kalau setelah diskusi ini tadi nanti kemudian ada yang
ngajak diskusi dengan Sampurna, karena bagi kami kebun sudah buat besar, kita sudah cari berbagai cara upscale. Question adalah what next, gitu ya. What next berikutnya adalah pilihannya mau kemana, gitu ya. Kita sudah pernah kalkulasi Pak, beras sagu, ya, tapi tidak semudah itu, ya. Kemudian tadi saya sampaikan meat analog possible, tapi ternyata kebutuhan proteinnya tidak semudah kalau kita pakai tepung gandum maupun tepung kedelai. Kemudian dan kami tiba pada satu pemikiran bahwa sepertinya nih ketika kita bicara substitusi yang paling reasonable karena kebutuhan mie kita yang begitu besar, alokasi gandum yang begitu besar, dan mie sudah menjadi tradisi, barangkali nanti kita perlu kaji mendalam ini sebagai salah satu opsi solusi. Ya, mie sagu ini bisa dikerjakan mulai dari UMKM sampai ke skala besar. Tergantung tadi level pelaku kita harus masuk di mana. Jadi pelaku UMKM bisa masuk, pelaku besar juga bisa masuk karena range-nya besar. Bapak bisa lihat di publikasinya Jakarta Post, Global Instant Noodle Consumption di dunia, ya. Yang terbesar ternyata nomor 1 Cina. Cina memang penduduknya paling banyak. Yang kedua Indonesia. Tapi kalau kita hitung proporsional, proporsi antara Indonesia dan Cina ini hampir setara. Jadi kita lebih tinggi dibandingkan Jepang. Jadi saya pikir ini potensi ketika kita bicara substitusi dalam kondisi keterbatasan, sagu harus digerakkan kemana, mungkin ini salah satunya. Next. Terus. Slide terakhir, Bapak dan sekalian, saya, karena kalau di Sampurna Agro, di antara direksinya yang background-nya pertanian hanya satu, yang lain ekonom Pak Wardi, saya harus jaga marwah sagu. Ya. Kalau saya ditanya, memang sagu masih punya potensi, Pak? Saya akan katakan iya. Kenapa? Karena dengan kondisi climate change yang uncertainty-nya tidak tinggi, pangan adalah penting. Dan salah satu opsi pangan itu sagu. Kemudian kemarau panjang semakin sering datang. Sagu bisa ditanam di area yang yang katakan yang sekarang justru oleh BRG dipersilahkan. Ketika tanaman yang lain tidak boleh masuk, komoditas lain tidak boleh masuk, sagu dipersilahkan masuk. Jadi ini salah satu opportunity. Kemudian memiliki kontribusi yang signifikan dalam kondisi darurat. Materinya sudah ada, resources-nya sudah ada, tinggal bagaimana manen. Nah, jadi kemudian tantangan ini beragam, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari sudut UMKM tentu berbeda dengan kalau kita melihat dari korporasi. Tapi tidak jauh-jauh dari bahwa apapun, Bapak dan sekalian, kita perlu kolaborasi. Transformasi sawit dari tahun 1980-an menjadi sekarang itu tidak datang demikian saja. Pada saat itu, Presiden Soeharto memerintahkan lebih dari 13 institusi untuk meroyok bersama dalam transformasi sawit. Saya berharap dengan rencana Grand Strategy yang sudah diinisiasi Profesor Pitoro, kolaborasi ini bisa terbangun. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Infrastruktur ini penting, saya akan mendengarkan nanti di paparan tanggal 19. Kemudian sosialisasi, itu jelas, marketing, advertising, packaging, dan aspek yang lain. Demikian Bapak dan sekalian, agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu diskusi bagi kita semua untuk memastikan bahwa sagu kita yang center of origin-nya di Indonesia, center of diversity-nya di Indonesia tidak sia-sia. Kata Norman Borlaug, saya breeder, Norman Borlaug adalah penerima Nobel laureate di bidang Green Revolution, yang mengatakan tidak ada kebetulan di dalam agribisnis, dalam pertanian. Yang ada adalah pengelolaan secara sistematis dan terukur. Jadi tidak bisa sagu hari ini kita cerita besok langsung jadi Pak Wadi. Jadi paling nggak 5 tahun ke depan, tapi harus ada target nih. Dari sekarang 5 years kita harus seperti apa sehingga benar-benar bisa berdaulat pangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Asmono yang telah menyampaikan dengan sangat gamblang dan panjang lebar terkait dengan pemanfaatan sagu untuk bahan pangan ya.
Jadi yang pertama kami beri kesempatan kepada Ibu Harfiani Kusuma Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktu dan jadi saya Harfiani Kusuma Dewi. Saya dari Universitas Said dan juga sekaligus alumni IPW juga, murid dari Prof. Bintoro. Jadi saya mau bertanya Pak, jadi kan gimana sih Pak caranya untuk mengenalkan sagu kita kepada masyarakat sebagai pengganti beras gitu? Kan kita juga tahu bahwa masyarakat Indonesia tuh sudah lama mengkonsumsi beras, tetapi belum tahu nih sagu ini bisa menjadikan pengganti beras. Bagaimana caranya untuk potensi sagu ini untuk dikenalkan kepada masyarakat bahwa sagu ini bisa menggantikan beras gitu, Pak. Sekian itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjutkan dulu kepada penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak Purwono Giono. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikuti dari paparan Pak Bintoro dan Pak Dwi Asmono, itu lebih ke arah hilirnya. Jadi bagaimana tepung sagu menjadi makanan. Yang jadi masalah adalah karena kita Fakultas Pertanian dan saya agronomi, itu adalah tentang budidaya sagu. Kemudian areal yang luas itu di Papua. Di Papua itu kawasannya bukan kawasan APL, itu hutan. BPP dari dulu sudah menggarap itu, tetapi masalahnya legalitasnya tidak mudah. Kemudian umumnya kan remote area. Jadi ini yang jadi tantangan, bukan setelah jadi tepung. Kalau sudah jadi tepung, orang Cirebon sudah maju. Pekalongan juga Hunwei sudah terkenal. Tapi masalahnya gimana tanaman itu jadi tepung. Daerah yang terpencil, kalau melatih saya pernah ke sana tempatnya Pak Dwi Asmono. Sedikit saya membantu Pak Bintoro waktu itu, tapi saya keluar karena saya tidak tahan hidup di rawa gitu. Jadi saya hidup di Jakarta Bogor lebih enak walaupun dapatnya sedikit, di sana nggak nyaman. Ya, masalahnya adalah bagaimana menjadikan batang sagu itu menjadi tepung. Bukan tepung menjadi pangan, nah, itu udah tahu semua. Kalau musim bulan puasa ini sagu dari mulai yang kasar sampai hunkwe, sampai sagu mutiara itu mati semua. Jadi ini harus ditangani. Siapa yang akan handling dari hulunya ini? Dari hutan sagu atau kebun sagu masuk menjadi tepung sagu. Sampurna itu kan take over dari perusahaan yang ada, tidak membangun dari nol. Lalu ditanami bertahap-tahap, itu yang di Pulau Meranti kan kalau nggak salah. Nah ini mudah. Tetapi kalau yang di Papua, yang jutaan hektar itu, sagu itu sosial sekali masalahnya, sangat sensitif. Kita memotong satu dahan saja salah bisa dibunuh kalau di Sulawesi, karena itu milik masyarakat. Jadi social culture-nya harus ini. Jadi itu. Kemudian kalau itu dibuka, isu lingkungannya seperti apa Papua ini. Jadi bisa melangkah dulu. Kalau tepung sagu, glikemiknya dan sebagainya oke. Tetapi adalah yang sensitif adalah bagaimana on farm-nya, kemudian bagaimana mengelola arealnya. Saya kira itu. Kalau Pak Dwi oke karena punya perkebunan sagu, bukan hutan sagu. Tapi yang dikatakan Papua itu kan hutan sagu, nggak ada yang tanam. Ini harus diperhatikan. Saya kira itu yang saya tidak bertanya, hanya memberikan gambaran sehingga kalau kita bahas sagu, Pak Dwi sudah menjalankan pasarnya oke, Sampurna membuat industri yang sangat besar. Tapi untuk yang alam, ini memerlukan siapa? Sampurna kalau nggak salah juga punya di sana, tapi juga belum bisa kami freeze, Pak. Ya. Ya kan? Ya. Jadi agak sulit karena harus membuka hutan lindung untuk kanalnya. Ini saya kira hal-hal ini sangat. Kalau untuk gula dan sebagainya, gula cair nanti dibawa dari Papua pakai kapal sampai Jakarta udah jadi alkohol semua, itu juga perlu teknologi. Saya kira itu Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih Pak Purwono atas pertanyaan ataupun pendapat itu ya. Barangkali nanti bisa ditanggapi oleh Prof. Bintoro. Ini satu lagi, kami persilakan Ibu Tati B. Kami persilakan Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Bintoro, Profesor Bintoro, dan Bapak Dwi Asmono. Menarik sekali presentasinya. Jadi mengenai potensi sagu dengan indeks glikemik yang rendah, saya kira ini sangat
potensial karena mengingat banyak penderita diabetes di Indonesia, sehingga ini perlu diinfokan lebih luas, dan juga kita perlu promosikan produk-produk sagu sehingga lebih banyak yang tahu, dan mudah-mudahan nanti agroindustrinya juga bisa terus dikembangkan dengan ada keberpihakan kepada masyarakat supaya kesejahteraannya juga bisa meningkat. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan akan mudah kita mendapatkan produknya, dan juga makin banyak pengguna atau pemanfaat sagu ini, sehingga nanti bisa berkembang bersama-sama antara permintaan dari masyarakat yang meningkat juga diikuti pengembangan agroindustri dan pengembangan tanamannya. Demikian Pak Dekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira dari 3 penanya tadi, kami persilakan tanyakan. Terima kasih. Saya akan coba tanggapi pertanyaan dari Bu Arfiani. Mengubah pola makan itu adalah changing paradigm, tak sederhana. Saya relatif mudah ketika kita bicara dengan anak-anak muda di perkotaan. Saya cek, ternyata shirataki itu kalau zaman saya kecil dulu, karena hidupnya pas-pasan gitu ya, itu kalau di Jawa Tengah itu iles-iles gitu. Menjadi valuable karena paradigmanya berubah, sama dengan jenis makanan lain yang di Amerika Selatan menjadi makanan Indian, sekarang menjadi justru pilihan makanan sehat. Jadi saya melihat sagu ini punya potensi. Kalau dulu sagu adalah makanan Indonesia zaman dahulu, berkali-kali ini Prof. Nadirman mengatakan ini, dan Profesor Bintoro, dan sekarang menjadi yang terpinggirkan. Saya melihat ini punya potensi untuk strike back ketika kita bisa tunjukkan bahwa ada sisi positif dari sagu ini, tapi harus menggeser paradigma dari usernya. Ini PR siapa? PR dari kita yang memahami bagaimana mengubah dinamika sosial, terutama untuk referensi dari sisi makanan. Mungkin nanti Bu Ning, Dr. Saftarining, ada di sini saya kira ya. Kemudian yang kedua, Pak Pur, saya sangat sependapat Pak Pur. Makanya tadi secara sederhana, saya sampaikan bahwa ketika kita ingin menaruh satu tanaman atau resources yang sebenarnya potensial, tapi terabaikan, kemudian dimasukkan ke tengah, itu nggak bisa separuh-separuh. Itu harus terintegrasi. Ya, saya mendalami sawit sangat lama, Pak Pur. Sawit itu dari 1848 sampai 1080-an itu adalah tanaman pagar. Sawit bukan tanaman industri, apalagi sekarang menjadi tanaman industri yang ditakuti oleh Eropa. Tanaman pagar. Bagaimana tanaman pagar ini bisa menjadi tanaman yang menjadi kekuatan industri utama Indonesia adalah proses transformasi. Transformasi itu dipimpin siapa? Oleh big leader yang bisa menyatukan semua potensi di bawahnya. Zaman dulu disatukan oleh Presiden Soeharto. Saya tidak masuk ke ranah politik, tapi saya katakan bahwa Presiden do the job, pasukannya mengerjakan. Misalnya dari aspek perbankan terlibat, dari aspek teknologi, research center terlibat, dari sisi kewilayahan, pemilik wilayah terlibat, dari sisi fakta bahwa sagu ini sebenarnya miliknya Kementerian LHK. Saya lihat di sini ada Dr. Hendra Gunawan, sahabat saya, harusnya terlibat aktif. Ketika kita katakan bahwa sagu ini adalah untuk pangan, itu zonanya Kementerian Pertanian harus aktif. Ketika kita mengatakan bahwa untuk membawa sagu dari tengah hutan ke pinggiran itu harus lewat jalan raya, maka kementerian yang mengurus logistik juga harus aktif. Sinergi ini baru bisa sagu kita bawa dari tengah hutan ke dalam piring dan diolah oleh Bu Ning menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang terjadi di sawit. Jadi bukan transformasi yang datang dari tiba-tiba dan bukan transformasi yang sifatnya sektoral. Bapak-bapak memberikan bantuan ke petani, memberikan bantuan alat. Tanpa pendekatan yang konseptual, alatnya mangkrak setelah itu. Buat 3 tahun pasti mangkrak.
Jadi ini pendekatan ini. Nah, saya harus mengakui Pak Pur, nggak mudah. Kami stuck Pak di sagu hutan lebih dari 5 tahun karena problem-problem tadi. Jadi saya berharap karena Provin menginisiasi Green Design Sagu, membuat sagu menjadi apa namanya salah satu tulang punggung ke depan untuk ketahanan nasional. Mudah-mudahan pendekatan holistik ini bisa kita lakukan. Kalau bicara tentang nggak usah jauh-jauh dari segi budidayanya saja Pak Pur, kita masih jauh dari sempurna. Tadi saya katakan sempurna setengah mati melibatkan beberapa research center hanya bisa nambah 1.000 hektar per tahun. Bagaimana kita mau mengelola itu yang sudah dalam bentuk kebun. Bagaimana kita mau mengelola yang masih dalam bentuk hutan. Kalau hutannya homogen masih mending. Bapak saya di perhutani, saya ada variasi hutan. Ini hutan sagu luar biasa variasinya. Ya, sagu yang dipanen adalah patinya. Kami pernah masuk di dekat Sentani, kemudian di Kaureh. Dr. Fajar ada di sini. Itu variasi genetiknya luar biasa. Ada yang patinya sama sekali nggak ada. Ada yang patinya banyak. Yang patinya banyak, unfortunately, jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau ini kita bicara pada tataran bisnis atau tanpa harus mempentingkan bisnis pun ini harus bisa kita manfaatkan, tentu pendekatannya tidak sederhana. Jadi tetap harus ada koordinasi, kata yang sangat mudah disampaikan, tetapi dalam realisasinya tidak mudah, tetapi saya yakin bisa dilakukan, karena di sawit bisa kita lakukan. Harusnya di sagu bisa kita lakukan. Jadi mari kita wujudkan sebelum Profesor Bintoro benar-benar pensiun. Pak Pur ini, Pak Pur sahabatnya Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dwi Asmono. Berikutnya Pak Bin, tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana mewujudkan sagu ini bisa betul-betul menggantikan beras gitu ya. Dan juga tadi bagaimana budidaya. Silakan Pak Bin. Ya, baiklah. Jadi begini ya, tadi menjawab beberapa pertanyaan bahwa memang kita itu mulainya kan dari pasca panen dulu gitu ya. Sebab kalau kita mulai dari agronomi dulu, petani sagu itu tidak ada yang memelihara sagunya. Jadi kalau kita mau masuk, ya kita lihat bahwa ini bisa dimanfaatkan. Nah kalau mereka tertarik, baru mereka mau memelihara. Gitu ya. Nah, memang kita sekarang ini untuk mengembangkan sagu, itu kita menggunakan istilahnya pentahelix. Gitu ya. Pentahelix itu pemerintah ikut, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dinas-dinas, kemudian para peneliti, kemudian dari lembaga penelitian, ya, kemudian juga tidak lupa pemuka masyarakat ini harus diajak. Kalau pemuka masyarakat tidak diajak, ya, untuk Papua ini agak sulit gitu ya untuk bergerak. Kemudian juga itu pengusaha, ya, pengusaha harus masuk dan wartawan. Jadi semua diikut sertakan. Gitu ya. Nah, memang untuk mempopulerkan itu sulit sekali. Gitu ya. Jadi kita memang bertahap, gitu ya, secara bertahap. Ya. Penelitian agronomi juga dilakukan ya. Cuma penelitian agronomi itu kalau disiarkan ke masyarakat itu tidak populer gitu. Sagunya aja tidak populer, apalagi mau penelitiannya. Gitu ya. Nah ini kita harapkan suatu saat ini kalau sagunya banyak dimanfaatkan, maka perlu tadi seperti Pak Dwi katakan, perlu bibit unggul. Bibit unggulnya mana ya? Jadi sebetulnya di alam itu banyak sekali bibit unggul, tapi kan belum secara spesifik. Orang nanam ya apa yang paling dekat gitu ya. Memang promosi ini harus dilakukan besar-besaran seperti dikatakan oleh Bu Tati ya dan Harfiani tadi ya, bahwa memang kita terus-menerus. Nah, kemudian mengenai lingkungan, bahwa sagu ini kalau kita panennya secara tebang pilih ya, yaitu ditebang yang sudah masak panen gitu ya, maka ini tidak akan habis. Tapi yang tadi Pak Purwono katakan itu di Sorong Selatan gitu ya, pernah dulu ada perusahaan masuk karena tidak mengenal sagu, semua yang ada batangnya dipanen, itu habis. Ya. Sebetulnya kalau yang dilakukan pemanenannya itu bertahap dan tebang pilih, maka tidak akan merusak. Nah,
sagu itu memang di Riau itu banyaknya di lahan gambut. Tapi kalau di Papua tidak semuanya gambut, ada juga tanah mineral. Ya. Tanah mineral ada, tanah gambut ada. Tapi keduanya punya persamaan bahwa tanaman gambut itu, ya, sagu itu harus di lahan-lahan yang lembab gitu. Mau di mineral, mau di gambut, ya harus lembab situasinya. Jadi menurut saya sagu ini tanaman yang sangat ramah sekali dengan lingkungan. Oleh karena itu di BRG itu, di kawasan-kawasan yang tidak boleh ada perkebunan masuk atau tanaman lain masuk, justru sagu menjadi salah satu tanaman paladikultur yang dianjurkan gitu, ya, bisa ditanam di sana. Ya. Jadi saya kira dalam mengembangkan sagu ini kita harus bergerak sama-sama dari hulu sampai hilir. Ya. Kalau hulu saja yang jalan, nggak bisa. Hilir saja yang jalan, tidak bisa. Jadi semuanya harus serentak, ya, karena kembali lagi untuk ke mengembangkan. Karena akhirnya itu juga bagaimana ke petaninya. Tadi saya lihat di chat itu, bisa nggak ada tumpang sari di antara sagu? Nah ini pernah kami lakukan. Ya. Karena sagu ini nunggunya lama, ya, apalagi kalau baru nanam. Ya. Di kita ini kan kebanyakan yang tinggal panen, tapi untuk di beberapa tempat yang bekas, di tempat-tempat yang bakaran kan nanam ulang. Nah itu nunggunya lama. Nah itu ditumpang sarikan, ya, dan juga dengan pertanian terpadu, ada ikan, ada itik, ada sapi, ada palawija, ada tanaman sayuran. Nah ini bisa menghasilkan yang cukup bisa buat hidup petani itu, ya. Jadi saya kira dengan lingkungan kita tidak masalah. Ya. Makanya tidak ada protes dari LSM yang bergerak di lingkungan mengenai sagu. Karena sagunya itu memang sangat ramah terhadap lingkungan. Yang tidak boleh itu penebangan sagunya yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah sehingga bisa merusak lingkungan. Nah, saya kira sudah terjawab ini semua ya Pak Mardi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintoro atas jawabannya. Berikutnya kami undang Pak Dr. Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Akmal dari Selatan, Pak. Ingin bertanya, yang pertama, itu adalah tanaman sagu ini adalah tanaman yang tumbuh begitu saja. Apakah sudah ada teknologi yang didapat untuk dapat menghasilkan atau untuk mendapat menghasilkan pati daripada sagu tersebut? Kemudian yang kedua adalah tanaman sagu itu dipanen pada umur 7 sampai 9 tahun. Apakah ada teknologi yang dapat mempercepat panen daripada tanaman sagu tersebut? Karena saya khawatirnya bila belum ada teknologi untuk memanen tanaman sagu ini, kemungkinan kita bisa mungkin agak kekurangan pati sagu karena umur panen itu kalau di Sulawesi Selatan itu Pak 7 sampai 9 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pati daripada sagu tersebut. Saya kira cuma itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amal. Berikutnya kami undang Ibu Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Istiqomah, mahasiswa IPB juga dari Ambon. Saya ingin bertanya kepada Prof. Bintoro, seperti Prof kan sudah lama sekali melakukan penelitian atau pengamatan terkait sagu ini, Prof. Fenomena apa yang Prof lihat di masyarakat Indonesia bagian timur yang dulunya sagu ini merupakan pangan lokal, tapi sekarang mereka sudah terjadi pergeseran gitu. Mereka sudah lebih banyak mengkonsumsi beras. Terus kemudian yang kedua terkait teknologi, Prof. Seperti yang kita tahu bahwa sagu ini agak lumayan ribet pemanenannya. Teknologi apa yang bisa kita perkenalkan kepada masyarakat terkait untuk pengolahan atau pemanenan sagu dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga,
saya pernah melakukan penelitian juga, Prof. Tesis saya tentang potensi pengembangan aren di lahan pasca tambang. Apakah sagu ini juga berpotensi dapat digunakan sebagai tanaman pengayaan di lahan pasca tambang? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira sangat jelas. Satu lagi kami undang Febrianto Kristi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ini dari Universitas Pajajaran dari Bandung. Ya, sangat menarik terkait dengan apa yang disampaikan tentang sagu ini ya. Padahal kan tadi sudah dijelaskan bahwa saya melihat bahwa tadi saya ingin menyertai di bagian gandum ya. Gandum itu tadi melihat data-data itu masih sebagian besar adalah melakukan dengan cara importasi begitu ya. Nah, padahal negara kita itu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, terutama pangan produk lokal begitu ya. Nah, apakah mungkin Pak dengan produk bisa untuk mengatasi importasi tersebut, misalkan tadi ya mencegah gandum, kan kalau di Jawa itu banyak ada tanaman lokal namanya itu hanjeli begitu. Nah, itu bisa nggak yang notabene komposisi atau komponennya itu sama dengan apa namanya yang dimiliki oleh tanaman dari gandum itu sendiri. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa? Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Kami silakan Prof. Bintoro terlebih dahulu untuk menanggapi. Oke, jadi ini saya jawabnya nggak berurutan ya. Jadi ke Bu Istiqomah gitu ya. Mengenai pangan lokal itu, kenapa jadi sedikit demi sedikit tergerus ya? Karena kalau kita lihat bahwa kalau ada musibah, ya, itu yang datang itu raskin. Raskin itu kan beras untuk orang miskin, itu kan ceritanya. Ini juga banyak diprotes oleh para bupati di Papua. Kenapa di Papua didatangkannya raskin? Kok didatangkan raskin, jadi orang terbiasa makan beras. Gitu ya. Itu satu ya. Nah kemudian, tadi juga dikaitkan dengan Pak Akmal, sebetulnya kalau teknologi budidaya itu sudah banyak kita lakukan gitu ya. Cuma memang karena belum beredar saja gitu ya. Karena sekarang ini kan buku-buku yang mengenai sagu ini kan yang ilmiah juga jarang ya, apalagi yang populer gitu ya. Nah, ini tugas kita untuk mempopulerkan kembali ya. Jadi kalau kita bisa mempopulerkan, kita kembali lagi bahwa kita harusnya bisa makan pangan lokal, tadi dikaitkan dengan Bapak yang dari Unpad. Pangan lokal ini kan bukan hanya sagu, banyak sekali gitu. Sagu ini ada di antaranya. Gitu. Dan sagu ini karena apa? Potensi dari satu batang ini kan bisa banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengembalikan ke pangan lokal tadi, ya kita dimanfaatkan yang tadi sudah dikatakan juga lebih sehat, maka produksi sagu ini akan banyak lagi peminatnya. Jadi sekarang kadang-kadang orang yang mulai berminat, cari sagunya juga susah. Karena apa? Sagu sekarang itu dipanen sesuai dengan permintaan sekarang. Jadi kalau di luar itu agak susah. Nah, ini harapan kita, kalau suatu saat sagu ini bisa banyak diproduksi, karena harga di Papua mahal juga karena barangnya cuma sedikit. Gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka harga itu bisa akan menyelesaikan. Ya, jadi teknologi panen untuk Indonesia Timur. Teknologi panen di sana itu kan apalagi di Papua itu kan nebangnya masih pakai alat yang sederhana. Kemudian di toko ya, di toko. Nah, di toko itu satu tanaman bisa sampai 1 minggu itu. Bisa lebih. Bahkan jadi sagunya belum selesai dipanen, yang sebelah sana, yang ujung sudah mulai membusuk gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan pemarut atau dengan penebangan sekalian, maka satu mesin itu bisa 1 hari bisa beberapa pohon. Nah kemudian tadi ada kekhawatiran bagaimana kalau sagunya ditebangi akan habis. Nah kalau kita tebang pilih, kalau sudah dibudidayakan, misalnya dari percobaan mahasiswa saya ini kan satu tahun itu bisa 1 meter lebih gitu ya. Jadi kalau kira-kira dipanen 10 tahun ya
ya 10 meteran gitu ya. Nah, jadi kalau yang masak panen saja ditebang, maka kita balik lagi ke rumpun itu, kita bisa paling cepat 1 tahun. Tapi kalau kita secara alami itu 1,5 tahun bisa balik lagi. Jadi kalau sistem itu yang kita gunakan, sagu itu tidak akan pernah habis, itu akan ada terus itu, dan tersedia terus. Oleh karena itu, saya hitung-hitung ya, ini ada beberapa mahasiswa yang pernah melakukan panen ya di Sorong Selatan, di distrik Saifi ataupun di Timika, ya Iwaka, di Meopo, ya di Pau, itu kira-kira itu 200 minimal itu 200 kilogram ya per pohon. Jadi kalau per hektarnya atau setara dengan kira-kira 20 sampai 40 ton. Itu pati kering ya. Jadi saya kira ini sangat potensial sekali. Dan memang pernah juga ya, grup IPB juga pernah ke Timika, ke Kokonau gitu ya. Itu yang dipanen sama yang sudah berbunga dan berbuah, lebih banyak yang berbunga dan berbuah. Jadi ini tantangan bagi kita. Jadi kalau kita perbaiki, apalagi kita mau menggunakan menghadapi masa kemarau yang panjang ini, ya mau tidak mau kita harus melirik ya pada pangan lokal itu. Ya, kalau di timur, di sana bisa kita lihat sagu karena banyak sekali, tapi untuk di Jawa Barat tadi sudah banyak ya, banyak juga. Dan di Papua juga bukan hanya sagu yang dijadikan makanan pokok, bisa juga di beberapa tempat itu makan pisang gitu ya. Nah ini ya, jadi saya kira kita harus melakukan secara terintegrasi semua, terlibat ya, untuk mempopulerkan sehingga masalah pangan ini tidak menjadi masalah bagi kita semua. Nah kemudian untuk di lahan-lahan pasca tambang ini ya, ini pernah juga dilakukan di Timika itu ya, ditanam waktu itu Freeport mendatangkan bibitnya dari Jayapura, 1 pesawat itu ya, ditanam di Timika. Kalau sekarang mestinya sudah mulai panen. Tapi secara kebetulan daerah itu tidak aman. Jadi oleh penduduk setempat ditinggal gitu ya. Jadi sebetulnya kelihatannya bisa juga untuk reklamasi untuk tanah-tanah yang bekas-bekas tambang. Karena di sana di Timika kan Freeport ini kan tambangnya cukup luas juga gitu. Dan ini juga kalau diterapkan di tempat-tempat lain maka bisa juga. Cuma memang harus ada pengujian yang dalam ya. Terutama kita kan punya bekas tambang yang cukup luas juga di Bangka, di Belitung. Gitu ya. Saya kira sudah terjawab ini ya Pak Wardi ya. Baik, sudah semua Pak Bingge. Berikutnya Pak Dwi Asmono mungkin kalau akan menjawab atau memberikan tanggapan secara singkat Bang ya, supaya masih banyak yang lain ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan. Kami silakan Pak Dwi. Sedikit aja untuk Pak Febrianto. Jadi Anjeli saya pikir punya peluang, tetapi ketika ini harus digunakan dalam skala yang besar, PR-nya adalah bagaimana menggeser Anjeli ini, memasukkan Anjeli sebagai salah satu komoditas bulan. Karena kalau tidak, perjuangannya kembali lagi akan parsial. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Asmono. Berikutnya ada 3 penanya. Kami persilakan Bapak Agustinus dari Jayapura. Saya bacakan, masalah pengelolaan sagu di Papua ini masih berupa hutan, bukan kebun. Dan kepemilikannya adalah hak ulayat. Bisnis yang paling baik menurut saya terkait sagu di Papua adalah berbasis socio-entrepreneur. Mohon tanggapan Pak Bin dan Pak Dwi Asmono. Itu pertanyaan dari Pak Agustinus. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Anton Hermadi. Saya bacakan.
izin bertanya kepada Pak Dwi Asmono. Saya Anton Hermadi, penyuluh pertanian dari Sumatera, dari PT Sampurna sendiri. Nah, ini dari tempat Bapak nih. Adakah Pak kegiatan kayak magang atau BIMTEK yang merangkul petani atau orang-orang yang ingin lebih mengenal budidaya sagu dari hulu ke hilir? Karena jika petani tahu prospek dan jaminan pasarnya bagus, saya kira banyak yang ingin terjun di dunia sagu. Terima kasih. Kemudian satu lagi Pak dari Bapak MH Marasabesi, pertanyaannya adalah berapa nilai valuasi lahan sagu, Pak? Yang kedua, bagaimana kebutuhan produk sagu di dunia? Bagaimana bisa guyup dengan masyarakat sagu Indonesia? Salam dari Bapak Marasabesi. Pak Dwi Asmono, kami persilakan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan coba tanggapi pertanyaan pertama dari tentang socio entrepreneurship. Ya, saya pikir yang paling fundamental, Pak, ketika kita ingin mengembangkan satu agribisnis di suatu wilayah, itu adalah menyiapkan beberapa opsi model bisnis area tersebut. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah model yang paling ideal untuk katakan Papua Barat atau untuk Papua. Jadi harus ada satu bisnis model yang dianalisis secara detail, faktor-faktor mikronya, kemudian faktor makro yang bekerja. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah model bisnis yang dikembangkan Sampurna di Kepulauan Riau. Sudah jelas di sana, selain Kepulauan Riau, masyarakat bagi masyarakat di Kepulauan Riau yang namanya di Riau yang namanya sagu itu sudah sesuatu yang internalized bahkan sebelum Indonesia merah. Jadi ketika kita mendevelop tadi tadi Pak Purwono mengatakan Sampurna kan tidak ikut nanam, hanya mengembangkan saja. Tapi kalau saya menggunakan pendekatan bisnis dari pemilik company yang sebelumnya, ya tidak akan jadi. Ya, jadi harus ada clear picture model bisnis yang akan kita kembangkan ini seperti apa. Ya, mulai dari hulunya, kemudian sampai hilirnya. Hilirnya akan lari kemana? Apakah untuk domestik, apakah untuk substitusi impor, apakah untuk ekspor? Karena semuanya ada konsekuensi logisnya. Ya. Ketika di Papua, tadi sudah disampaikan bahwa kepemilikan lahan masyarakat adat itu begitu kuat. Jadi kalau pelaku bisnis masuk di sana tanpa mempertimbangkan aspek ini, yang terjadi adalah stuck. Jadi ini bisnis model ini penting. Saya yakin di sini ada Pak Oto. Pak Oto adalah mantan, sekarang adalah staf ahli Pak Gubernur Papua. Nanti mungkin Pak Oto kalau ada kesempatan, diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi uniqueness dari Papua ini memang harus bisa diungkapkan sehingga dengan demikian kita bisa betul-betul melakukan pengembangan bisnis di sana. Apakah harus socio entrepreneur? Bisa. Apakah bisnis yang berdasarkan pada basis kesepahaman masyarakat di sekitarnya? Ada. Saya analogikan di sawit, Bapak. Di sawit, itu banyak orang mengatakan proyek PIR itu gagal. Tapi ada banyak proyek PIR yang berhasil. Proyek PIR-nya Sampurna Agro berhasil. Proyek PIR-nya ASEAN Agri berhasil. Proyek PIR-nya Kargil berhasil. Yang berantakan juga banyak. Jadi ini model ini yang harus menjadi faktor penentu dia akan digerakkan kemana. Kemudian berikutnya, BIMTEK, ini pertanyaan dari salah satu yang ada di wilayah Sampurna. Apakah ada BIMTEK untuk sagu? Pada prinsipnya Sampurna Agro terbuka untuk membantu pengembangan masyarakat. Hanya dalam hal tertentu memang kita harus sepakati, Pak, karena staf kita juga terbatas. Kalau ada staf R&D kita yang bisa mendampingi di sana, staf sosial kita di sana, tentu pertanyaan ini bisa kita respon. Artinya ada peluang untuk bisa kita lakukan.
Kemudian untuk Pak Marasabesi, berapa value lahan saya tidak bisa expose di publik, Pak. Ini adalah bagian dari karena bagian yang tidak bisa kita expose di publik karena menyangkut valuasi ini kan nggak sederhana ya, Pak. Valuasi adalah ibaratnya masuk ke dalam zona dapur kita. Ya. Nah, apakah ada kebutuhan sagu di dunia? Jawabannya jelas ada. Sagu di Indonesia jelas ada. Masalahnya bagaimana membuat barangnya itu yang sebenarnya potensial itu menjadi ada. Itu PR-nya, Pak. Saya kira demikian. Makasih. Terima kasih Pak Dwi. Pak Bin, apakah ingin memberikan tambahan informasi? Dipersilakan. Bahwa kami dalam melakukan suatu kegiatan itu tadi saya katakan ada pentahelix gitu ya. Jadi bahwa tokoh masyarakat itu harus diikutsertakan gitu. Itu salah satu komponen dari pentahelix itu. Tapi kalau hanya tokoh masyarakat saja ya tidak bisa jalan gitu. Jadi makanya harus bersama-sama. Tokoh masyarakatnya ikut ya. Nah, kemudian bisnisnya ikut. Nah, yang menyebarluaskan kan wartawan. Nah, teknologinya kan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Dan kemudian juga harus ada dukungan pemerintah. Makanya lima-limanya itu harus bergerak bersama-sama. Gitu ya. Nah, kemudian tadi untuk Pak Anton yang dari Sumsel, memang bagus Pak, ada magang, ada bimbingan teknik ya. Tapi yang pengalaman saya itu bersama-sama dengan mahasiswa ya, itu kan memberikan banyak teknologi. Harusnya setelah mahasiswa pulang, nah itu siapa yang mendampinginya? Harus ada pendampingnya itu. Nah, saya terus terang saja yang saya lihat di lapangan, kok penyuluh kita kok banyak di kantor ya? Harusnya kan banyak di lapangan. Pola tanam itu nggak bisa di kantor. Pola tanam itu ditentukan bersama-sama dengan petani. Jadi saya juga mendesak ke Kementerian Pertanian, coba penyuluh itu kembali lagi, jangan terlalu dibebani oleh beban administrasi gitu ya. Bahwa beban administrasi itu ada, ya. Tapi jangan lupa bahwa penyuluh itu juga harus sering-sering ke lapangan. Gitu. Jadi kalau dia di lapangan, dia dengan petani, tahu kebutuhan petani, maunya kemana. Karena di pertanian itu tanahnya kan tanah petani. Modalnya modal petani. Semua punya petani. Untung dan rugi itu petani. Jadi kita tuh hanya bisa menganjurkan. Nah, kita bisa menganjurkan ke petani akan mau kalau memang jelas ya. Nah, jadi kembali lagi ini saya berkali-kali coba ada pendampingan, program pendampingan. Nah, kemudian ke Pak Marasabesi ini ya. Jadi kebutuhan dunia itu sebetulnya banyak. Tapi kan kadang-kadang sekarang berita itu kan apa enggak. Gitu ya. Pernah FAO menanyakan, dia mengatakan penduduk dunia itu ada 600 jutaan ya, yang kelaparan. Nah ini perlu ada bahan pangan. Nah, dia tanya, bisa nggak kami beli dari Indonesia? Nah, ya saya ngatakannya yang paling gampang, barangnya ada, tapi masih di hutan. Itu kan. Nah ini, jadi kalau sagu kita itu bisa, artinya FAO juga mau beli, gitu ya. Nah, tapi ya itu kan nanti kan harus ada perundingan yang lebih dalam, harganya berapa, segala macam. Gitu ya. Melalui masyarakat masih juga dari Republik Rakyat Cina, kan dia kan perlu makan yang banyak. Dia nanya juga, bagaimana? Tersedia berapa? Dia mengatakannya bukan 1-2 kilo, tapi berapa puluh ton. Dalam satu hari dia bisa dapat beli gitu ya. Nah ini jadi akhirnya seperti telur sama ayam mana dulu gitu ya. Nah bagi kita sekarang kita meyakinkan petani bahwa sagu itu sebenarnya punya prospek yang baik. Ya, itu harus kita manfaatkan ya. Jadi jangan dibiarkan sagu itu mati di lapangan ya. Kalau sudah berbuah kan mati ya. Yang sudah berbuah jumlahnya jauh lebih luas daripada sagu yang dipanen. Jadi ini tantangan bagi kita. Saya kira itu Pak Wardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintoro. Ini akan kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya lagi. Nanti terakhir ada ikut dengan kita itu ada ketua asosiasi sagu internasional dari Jepang, nanti akan
kita minta pendapatnya dan sarannya barangkali begitu. Tapi sebelum itu kami undang Bapak Albert Soplanit. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wardi. Selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian, terutama narasumber Prof. Bintoro serta Pak Dwi Asmono. Saya Albert dari BPPT Papua. Sebelum saya lanjutkan, saya pernah ketemu Prof. Bintoro waktu di Sentani beberapa waktu lalu, waktu ikut workshop. Yang ingin saya mau sampaikan adalah bahwa ada sebetulnya banyak tantangan, tapi saya hanya menyebutkan 2 tantangan bagi sagu sebagai sumber pangan, yaitu yang pertama, bahwa tidak semua orang Indonesia makan sagu. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang makan sagu, misalnya Riau, Papua, Maluku, dan Papua Barat. Nah, solusinya supaya semua orang bisa makan sagu, maka sagu itu harus dibuat semenarik mungkin dengan berbagai aneka ragam sehingga menarik orang untuk mengkonsumsi sagu. Karena kalau bicara potensi kan kita sudah tahu, tadi sudah jelaskan banyak hal tentang potensi sagu, tinggal bagaimana apakah kita semua menyadari pentingnya sagu sehingga tidak tergantung hanya dari beras, tapi kita beralih menjadikan sagu sebagai pangan alternatif ketika menghadapi situasi sekarang, yaitu dampak dari pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah kurangnya political will dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selama ini kita selalu diarahkan untuk fokus ke beras, sagu, padi, pangan yang berasal dari beras. Nah, karena itu perlu juga ada political will dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk bagaimana seperti beras itu diberikan subsidi dan seterusnya, tapi pangan lokal juga harus diberikan kesempatan seperti yang dilakukan terhadap padi ataupun beras. Bukan cuma sagu, tapi berbagai macam pangan lokal demi untuk ketahanan pangan di daerah. Kalau ketahanan pangan baik di daerah, maka ketahanan pangan negara juga pasti terjamin. Barangkali itu dari saya, dari Papua. Terima kasih Pak Pardi. Terima kasih Pak Albert. Berikutnya, terakhir barangkali ini, karena waktu juga, kami persilakan kepada Bapak Bambang Sumanan. Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Wardi atas waktunya. Tadi ada pertanyaan atau komentar dari Ibu bagaimana memasyarakatkan sagu ini. Nah, kami dari BPPT waktu itu sudah membuat beberapa contoh produk, apakah itu dalam bentuk bubur maupun dalam bentuk beras. Memang rasa beras tadi tidak seenak nasi, namun dari sisi manfaat itu sangat luar biasa. Beberapa uji klinis yang digunakan untuk pasien prediabetes, bahwa dengan mengonsumsi nasi sagu secara rutin selama 1 bulan, maka akan menormalkan gula darah. Nah, memang ini perlu perhatian kita semua ya, bahwa karena beras ini begitu gencarnya, kita suatu saat pasti akan kekurangan beras. Nah, sagu ini menjadi salah satu alternatif sebagai bentuk pangan yang bisa diterima oleh semua pihak. Bahwa tadi ada beberapa pertanyaan, kira-kira bagaimana sih untuk mengenalkan sagu ini supaya masyarakat bisa lebih menerima. Nah, salah satunya adalah dibentuk seperti beras. Cuman rasanya memang tidak seenak beras. Yang bikin enak sebetulnya lauknya. Ya. Kalau kita makan papeda dan segala macam, yang enak itu kan mesti ikannya. Kalau rasanya memang hambar. Justru hambar inilah yang
akan memberi manfaat bagi kesehatan. Nah, beberapa prediksi oleh beberapa pakar kesehatan, di Indonesia suatu saat akan meledak penyakit diabetes. Nah, sagu adalah salah satu upaya untuk menghambat terjadinya penyakit diabetes karena memang memiliki IG yang rendah dan kandungan fatty resistant yang tinggi, sehingga itu baik sekali untuk kesehatan. Mungkin itu dari sisi hilirnya, Pak Wardi. Kami, Bambang Haryanto, memang lebih banyak melakukan riset di hilirnya, terutama manfaat-manfaat sagu itu sendiri bagi kesehatan. Terima kasih Pak Wardi sebagai moderator sangat akomodatif. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kami persilakan kepada Pak Bin terlebih dahulu. Tadi ya dari Pak Albert Marasabesi ini ya Pak Albert ya. Albert ya. Ya. Jadi ini memang sekarang ini sagu tidak semua orang makan sagu ya. Jadi hanya di sekitar Papua, Maluku, mungkin Sulawesi Selatan. Kalau kita hanya mengandalkan itu, jumlahnya penduduknya tidak banyak. Gitu. Makanya saya nanti sekarang ini sedang bekerja sama dengan para dokter gitu ya, yang tadi sudah sebagian disinggung oleh Pak Bambang. Sagu bukan pangan alternatif, tapi sebetulnya pangan fungsional gitu. Tadi sudah dikatakan bahwa yang kena diabetes itu kan banyak. Nah, karena banyak itu sebagian kan menggunakan BPJS. Nah, supaya BPJS itu tidak digunakan untuk orang diabetes, maka orangnya jangan sakit diabetes gitu. Nah, makanlah sagu gitu ya. Jadi nanti sudah ngajak diskusi ini. Mudah-mudahan setelah Lebaran ada pertemuan semacam ini juga, tapi dengan para dokter gitu ya. Nah, tentang bagaimana sagu sebagai pangan fungsional. Makanya ini juga saya harapkan nih Pak Dekan ini ya, pertemuan seperti ini kalau bisa dibuat series gitu. Seperti yang dilakukan Dewan Guru Besar. Tapi temanya jangan sama. Karena sagu ini banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian tadi juga dikatakan mengenai political will. Terus terang aja semua tadinya banyak yang tidak tahu mengenai sagu itu ya. Kami sudah melakukan lobby-lobby ya ke Kementerian Pertanian, ke Bappenas, ke Komisi 4 DPR RI ya. Nah, sekarang mau dibuat itu mengenai grand design pengembangan sagu gitu ya. Nah, ini karena suasananya ada pandemik ini jadi agak susah berkumpul gitu ya. Tapi kami akan berusaha melalui online ini bisa melakukan diskusi-diskusi gitu ya mengenai protokol ini. Bagaimana harus dikembangkan gitu ya. Nah, kemudian juga ini untuk Pak Albert ini, Pak Albert Soplanit ya dari BPTP Papua ini, itu kan sudah dibuat itu untuk percontohan 500 hektar sagu di Merauke, Jayapura, dan Timika. Mohon itu dikawal itu. Bagaimana mengembangkan sagu dari hulu sampai hilir gitu ya. Nah, kalau ini bisa, maka kita itu membuat sagu itu. Kalau kita hanya pangan alternatif untuk orang Indonesia Timur cuma berapa orang sedikit. Tapi kalau pangan alternatif itu seluruh Indonesia ada. Kita lihat sekarang di mana-mana itu. Karena ternyata kan bukan hanya glikemik rendah ya yang untuk diabetes. Tapi itu tadi mengenai gluten free ya. Ternyata menurut para dokter bagus untuk autoimun dan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan para dokter kita diskusi bisa tahu bagaimana mengajak komponen masyarakat ini supaya semua memperhatikan sagu gitu ya. Jadi kembali lagi yang saya khawatirkan jangan sampai orang tahu manfaat sagu, sagunya sudah tidak ada gitu. Ya. Dan kita lihat dulu pertama kali saya masuk ke Papua tahun 2004 ya. 2004 itu di sekitar Bandara Sentani itu sagunya masih banyak sekali. Tapi sekarang sagu sudah tidak ada, yang banyak rumah itu ya. Karena mahasiswa saya ada yang rumahnya di situ, saya ke situ, ini dulunya kawasan sagu gitu ya. Nah, jadi saya kira ya ini mudah-mudahan di Faperta ini ada seriesnya dan di DGB juga ada seriesnya. Yang ini juga saya terus terang
sangat senang nih karena peminatnya banyak sekali gitu ya. Jadi gimana kita membuat ya, bukan sebagai hanya pangan alternatif. Kalau alternatif itu selama berasnya ada beras gitu. Tapi kalau pangan fungsional, mau ada beras tidak ada beras, kita tetap makan sagu gitu ya. Saya kira itu Pak Wardi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bintoro. Berikutnya Bapak Diasmono. Tidak sederhana, memang political will ini sangat penting, tetapi saya ingat bahwa 5 tahun lalu Pak, ketika Prof. Bin membuat acara semacam ini, dalam pertemuan di IPB, diundang Kemenko Perekonomian, bahkan wakilnya Kemenko Perekonomian mengatakan kami nggak kenal sagu. Gitu, ya. Kemudian dalam 5 tahun perjalanan ini kita lakukan berbagai FPD, luar biasa effort dari MASI, ketuanya Profesor Bintoro, dan alhamdulillah yang namanya sagu sudah masuk di dalam commodity priority, terutama untuk tanaman tahunan di Kementerian Pertanian. Di beberapa kementerian juga sudah menganggap bahwa ini adalah komoditas yang punya value. Grand design mulai kita siapkan. Yang paling penting adalah jangan sampai effort yang sudah jalan ini menjadi kendor. Saya appreciate Kementerian Pertanian di tahap-tahap awal kabinet ini sudah beberapa kali mengundang dengan sangat serius lintas sektoral. Jadi mudah-mudahan langkah ini nyata adanya, sehingga kita bisa mengulangi bagaimana proses revolusi agribisnis di sawit terjadi di sagu. Itu ekspektasinya. Mudah-mudahan sebelum para senior yang ada di sini pensiun lah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Diasmono. Waktu juga ini yang hampir sampai pada penghujung. Sebelum kita akhiri, kita akan memberikan kesempatan kepada Profesor Ehara, Presiden Asosiasi Sagu Internasional dari Nagoya University. Good evening, Profesor Ehara. So, thank you very much, Professor Wardi. Thank you very much for your participation in this seminar. Yes, thank you very much for your kind consideration to us. Fortunately, 4 persons, including myself, can observe your fruitful discussion from Nagoya, Japan. So first, I'd like to express sincere appreciation to some of you who are registered for the Asian Crop Science Association Conference planned coming September. However, as you know, because of the pandemic, we should postpone such event. However, we will keep your application registration in our office, and so very soon we'd like to inform after we reschedule when we will hold the such event. So, responding to the Pa Bintoro and Pa Akmal's discussion, I'd like to say short the idea something. So if we wait, if we'd like to harvest only starch, we should wait for 7 to 9 years, as Pa Akmal said. However, as Pa Bintoro or Pa Dewey explained, so we have the many variation of the utilization of the sago palm. That's why if we recognize the sago biomass as total carbohydrate, not only for the starch, including the sugar, total sugar, so we can shorten harvesting time 1 or 2 years. So for that, we should prepare the additional the method to make the liquid sugar from total carbohydrate. And of course, if you'd like to convert such the liquid sugar for the bioethanol, of course you can. Formerly, IPB staff and our former student published such idea, including the scientific result from small scale experiment. Now, I suppose we should go a step forward to realize such idea for real society. So for such the new achievement, for the innovation, we'd like to
strengthen our collaboration between the Indonesian scientists and Japanese scientists. Of course, we'd like to invite the scientists from other countries as well. Anyway, so today we could accumulate the many information and knowledge. So we'd like to utilize such the information for our future, for the further collaborative research after pandemic. Thank you very much indeed for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor Ehara, for your statement and also some information about sagu. Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu juga yang harus memisahkan kita untuk kali ini. Kita akan akhiri webinar ini. Waktu terasa sangat cepat dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Bintoro dan Bapak Dwi Asmono serta seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk pemangku kepentingan, ya, baik itu Pemda maupun kementerian-kementerian terkait. Berbagai pertanyaan, penyampaian pendapat yang dituliskan di dalam chat ini akan kami pertimbangkan untuk membuat rangkuman dari hasil seminar ini, dan hasil ini nanti akan kami sampaikan kepada para pihak yang berkepentingan. Mudah-mudahan keinginan Pak Bintoro dan kawan-kawan, Pak Dwi Asmono, ya, dan kita semua bahwa sagu akan bisa menjadikan pangan yang menggantikan kekurangan beras, gula dan sebagainya itu benar-benar dapat terrealisir. Kami mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan webinar ini, dan kita akhiri sampai ketemu pada webinar berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.